Riskon Group didirikan pada tahun 2004 oleh tenaga ahli muda yang berkompeten dan berpengalaman. Perusahaan pengembang dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perumahan ini memiliki visi menjadi developer yang unggul, terdepan, dan terpercaya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan budaya perusahaan yang jujur, kreatif, dan profesional, Riskon Group hadir sebagai perusahaan yang bersih dan meyakinkan. Berorientasi pada kepuasan konsumen dan selalu berinovasi, Riskon Group terus mengembangkan berbagai kawasan dan produk unggulan meliputi 17 kota dan kabupaten yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 80 proyek perumahan, baik RSH, menengah, maupun rumah mewah, merupakan bukti nyata bahwa Riskon Group hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai perusahaan yang mampu bersaing, memberikan solusi perumahan bagi berbagai lapisan masyarakat, mewujudkan impian dan cita-cita. Riskon membangun kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala adzan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang sangat saya hormati dan saya cintai guru saya, murabi saya, orang tua saya, Al-Mukarramul Fadil Ustadz Aun-Nur Rafiq Saleh Tamhid LC, Ustadz Muhammad Mansur, Bapak-bapak direksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak GM, Bapak-bapak manajer, seluruh syabab Riskon Group di baik yang offline maupun online di seluruh tanah air, di sekitar 35 proyek Riskon di 30 kota di 10 provinsi di Indonesia, yang sama-sama kita harapkan seluruh ridho, berkah, hidayah, inayah Allah tercurah limpah pada kita semuanya, baik yang ada di Jakarta maupun di seluruh proyek di seluruh Indonesia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan Ustaz sekalian, para sahabat Riskon Group yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di ujung akhir bulan Sa'ban, dan kemungkinan sebentar lagi, beberapa menit lagi, menurut Muhammadiyah ya Pak Habib. Muhammadiyah sesuk menurut Muhammadiyah setidaknya, kita tunggu juga nanti Pak Menteri Agama dengan seluruh para ulama kita yang punya kompeten ya untuk rapat biasanya setelah sholat maghrib, menentukan apakah tanggal 1 Ramadan
adalah malam hari ini atau kita akan berpuasa mulai besok lagi atau mulai besok pagi. Ini yang saya maksud saudara sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata nyawa seseorang itu lebih tipis dari rambut yang menempel di kepalanya. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, baru seminggu 2 minggu yang lalu kita masih bersama Mas Karsum dalam keadaan sehat walafiat. Sekalian saya laporkan Ustaz, pagi tadi Mas Karsum meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya menjadi saksi betapa telah sangat banyak berubah Mas Karsum dari dahulu bersama saya. Mas Karsum itu di antara antum sekalian, beliau ini orang pertama yang bersama saya. Bahkan mungkin dalam hal pekerjaan lebih dulu ketimbang Masus, yang beliau waktu itu masih bekerja di tempat yang lain. Angkatan pertamanya kalau bisa dianggap cikal bakalnya Riskon itu ya Mas Karsum sama Mas Gondrong. 2 orang yang dari awal saya mulai borong-borong dan seterusnya ikut saya sampai hari ini. Jadi saya sedih dan semoga ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang di Likok garis keras tahu betul betapa dalam ketidakberdayaannya Mas Karsum ini luar biasa jediahnya. Dari sebelumnya sama sekali nggak bisa baca Quran, dan kita menyaksikan hari ini sudah sangat lancar membaca Al-Quran. Dan dalam laporannya yang sampai sebelum beliau koma ya, itu masih melaporkan mempertahankan sehari 1 juz. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita semua jadi toladan. Mas Karsum ini pendidikannya nggak ada, tapi kebersamaannya bersama kita luar biasa. Ada yang kenal, ternyata WA-nya Pak Wahyu kayaknya mampir ke daerah Jati Asih Pak Wahyu. Jadi saya banyak dapat ucapan tentang Mas Karsum ya dari teman-teman di Jati Asih yang mengenal, bahkan salah seorang diantaranya menyampaikan yang saya ingat dari Mas Karsum, yang pertama suka tersenyum, dan yang kedua suka datang sholat setiap hari Sabtu subuh sebelum sholatnya. Berarti bersama memang teman-teman Likoat garis keras ya, itu memang membiasakan sebelum subuh sampai di Masjid Hasanah Al-Fatih. Sekali lagi mari kita doakan untuk Mas Karsum yang seminggu sebelumnya istrinya ya, yang lebih dulu meninggal dunia, dan beberapa waktu yang lalu, mungkin belum seminggu ya, atau seminggu ya, Ustadz Aun adalah istri dari guru kita Ustadz Muslihatul Karim, yaitu Umi Rodiyah ya, yang sekali lagi lebih dulu dipanggil menghadap Allah daripada bahkan orang yang paling beliau cintai, yaitu Ustadz Muslih Abdul Karim. Hari ini Ustadz Muslih dan putranya Muhammad juga masih di rumah sakit. Hampir tiap hari saya komunikasi dengan beliau, dan per kemarin alhamdulillah sudah mulai masuk ruang perawatan, sebelumnya di ruang isolasi. Mari kita doakan saudara sekalian untuk yang pertama kali Mas Karsum, agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Kita semua menjadi saksi beliau orang soleh insyaallah. Dan juga Umi Rodiyah, juga sebelumnya istri Mas Karsum, semoga beliau bertiga menghadap Allah dalam keridhoannya, dikaruniakan husnul khotimah, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebajikannya, dilapangkan kuburnya dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk guru kita semuanya, yaitu Al-Mukarram Al-Fadhil
Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim beserta putranya yang hari ini masih di rumah sakit. Semoga Allah segerakan kesembuhan untuk beliau berdua. Kalau saya doain, Ustadz Muslih malah menambahkannya, semoga saya dan seluruh kaum muslimin yang sakit segera dikaruniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tambahkan juga kepada seluruh kaum muslimin, saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita di seluruh tanah air dan di seluruh dunia yang hari ini menderita sakit apapun termasuk COVID, semoga Allah segerakan kesembuhan untuk mereka semuanya, diangkat penyakitnya dan difitkan kembali, dipulihkan kembali kesehatannya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata HP saya wafat juga. Mohon maaf. Innalillahi. Saya nulis banyak, semoga sebagiannya masih ingat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang saya tulis tapi intinya satu hal saudara sekalian. Bahwa Rasulullah mengajarkan kita tentang Ramadan itu bulan prestasi. Begitu banyak hal, silahkan baca di sejarah. Ramadan itu bukan bulan tidur lebih lama, bukan bulan istirahat lebih lama, bukan bulan bercengkrama dengan keluarganya lebih lama, bukan bulan berleha-leha, bukan bulan santai. Ramadan itu bulan bekerja keras. Bahkan untuk ibadah pun Rasulullah mengajarkan kita bekerja keras. Malam-malam tak dibiarkan Rasulullah untuk banyak tidur, tapi banyak beribadah. Apatah lagi siang harinya, yang memang Rasulullah ajarkan untuk banyak bekerja. Banyak kemenangan kaum muslimin, mungkin nanti akan sebagian diterangkan oleh Ustadz Aun, terjadi di bulan Ramadan. Dari mulai tahun kedua Hijriyah, namanya Perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan. Selang beberapa lama pada tahun 9 Hijriah, 7 tahun kemudian terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota suci Makkah Al-Mukarramah, peperangan yang tidak ada perangnya walaupun ada insiden-insiden kecil. Rasulullah membawa hampir 10.000 orang dan kemudian masuk ke kota Makkah dengan kebaikan. Saat itu disebut Fathul Makkah. Pembebasan kemerdekaan kota Mekah Al-Mukarramah juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan banyak sekali kalau kita mau baca dari sejarah, kejadian-kejadian penting dalam sejarah perkembangan umat Islam, berbagai peperangan terjadi di bulan Ramadan. Perang Ain Jalut misalkan, kalau nggak salah pahlawannya adalah Saifuddin Qutuz ya, terjadi di kota Palestina di Ain Jalut melawan Mongol ya Ustaz ya, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Yang penyuka air tugul kayak Pak Ari Kurniawan, Aib Arsalan ya, awal mula pendiri Bani Seljuk, perang melawan Romawi atau dulu namanya Kekaisaran Romawi Timur ya, menang luar biasa di Manziket, kota yang sekarang menjadi milik Turki, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Sampai pembebasan Andalusia itu juga terjadi di bulan Ramadan. Perangnya Salahuddin Al-Ayyubi, namanya apa Ustadz ya? Pembebasan kota suci Al-Quds, namanya perang salib, yang kalau di film-film itu ada filmnya yang produksi orang Eropa itu, yang tokohnya Balian itu ya, perang luar biasa sebelum produksi lagi film Muhammad Al-Fatih itu juga terjadi di bulan Ramadan. Banyak sekali. Kalau antum Google gitu mungkin ada 20-an perang terjadi di bulan Ramadan dan dimenangkan kaum muslimin. Era-era mulai perluasan Islam ke kota-kota Eropa, ke Crimea,
itu juga terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan kota Siprus, Pulau Rhodes itu juga terjadi di bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia itu juga terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan prestasi, saudara. Bulan Ramadan bulan target-target kaum muslimin tercapai. Jadi saya berharap targetnya Pak AP, Pak Makmur nanti tercapai di bulan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Sampai kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi di bulan Ramadan. Luar biasa. Bahkan turunnya kitab paling penting di muka bumi ini awalnya ya. Kitab apa itu? Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Sampai akhirnya saking besarnya kitab yang turun dan geliat kaum muslimin apalagi di Indonesia sampai diatur sama Menteri Agama. Tidak boleh mengadakan nuzulul Quran. Boleh mengadakan tapi separuh kapasitas katanya Pak Menteri Agama. Ada selebarannya itu saya baca. Jadi sholat tarawih separuh kapasitas 50% dan seterusnya. Masih bagus sih ketimbang tahun lalu kita sama sekali enggak boleh sholat di masjid. Jadi dengannya saudara sekalian, ini bukan peringatan tarhib Ramadan untuk menuju kita berliha-liha besok pagi ya. Tapi justru untuk meningkatkan tenaga kita, biar nanti tidurnya makin sedikit, tapi makin banyak hal yang bisa dilakukan. Siang harinya perbanyaklah dengan banyak bekerja dan beribadah. Padahal kerja di Rizkon adalah ibadah kita semuanya. Hasil dari apa yang antum lakukan ditunggu oleh umat Islam. Malam harinya betul-betul dipakai untuk berdekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Wahyu sudah membuat apa saja yang harus dilakukan. Tadi yang di-share cuma mutabah ada di lampiran. Lampirannya mana Pak Wahyu? Semoga enggak kelewat ya lampirannya gitu. Ini untuk memicu kita semuanya jangan lost control. Jadi yang berdisiplin, makin disiplin, makin banyak ibadahnya. Yang semula 1 juz kayak Likok garis keras itu, kalau bisa ini saatnya minimal 2 juz, 3 juz. Tahun lalu ada yang minimal 2 juz, Mas No ya. Banyak yang 3 juz, 4 juz. Ini saatnya dinaikin lagi. Jadi minimal Likok garis keras yang memang keras-keras kepala itu 3 juz, biar agak lembut kepalanya. Nah, selanjutnya yang biasa 1 juz ya tingkatkan menjadi 2 juz. Pakailah Argo Bromo, kalau sering saya sampaikan ke teman-teman LGK itu. Kalau Senin nggak tercapai, Selasa nggak tercapai, Sabtu Minggu itulah Argo Bromonya. Jadi harus duduk biar tercapai. 1 juz untuk yang lancar itu setengah jam 45 menit cukup. Saya terbata-bata itu bersyukurlah pada Allah karena nilainya dikalikan 2 semua. Bahkan mungkin lebih berkali lipat semakin ujiannya makin banyak. Jadi saudara sekalian intinya ayo menyiapkan diri dengan gembira hati, dengan semakin semangat untuk menyambut Ramadan. Kita berdoa pada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Mewakili seluruh direksi dan manajemen Rizkon Group, saya sampaikan selamat menunaikan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita perbanyak seluruh ibadah kita. Dan kita berdoa pada Allah, mari kita berdoa pada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya tentu manusia yang sangat banyak salahnya mewakili seluruh direksi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan mengampuni pula dosa kita semuanya. Dan saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita dikabulkan, diterima, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon nanti pada Ustadz berdua sebagaimana biasanya mungkin Ustadz Mansur mungkin di awal atau di akhir menyampaikan doa dan nasihat serta kita tunggu ilmunya dari Al-Mukarram Al-Fadhil Ustadz Aun-Nur Rafiq Saleh Tauhid. Dan kepada teman sekalian di seluruh proyek, jadikan ini momen terbaik untuk kita semuanya. Ramadan ini momen terbaik dari kita semuanya agar Allah catat Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita semuanya para sahabat Rizkon Group di seluruh Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Tribiono selaku CEO Siskon Group. Demi keberkahan acara kita pada sore hari ini, kita minta Bapak Ustadz Muhammad Mansyur untuk doa untuk acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita, bahkan sudah hitungan menit kali ya, kita akan bertemu dengan Ramadan, dan kita berharap agar sasaran Ramadan bisa kita raih, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Itu sasarannya, la'allakum tattaqun. Dan jika kita menjadi orang bertakwa, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga, insyaallah. Untuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'iyaqati al hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wa na'udzubika minal ajwal wa na'udzubika minal jubni wal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adun waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam wal faragi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Semoga insyaallah segala yang kita hajatkan Allah kabulkan. Dan mari kita ke acara utama kita, yaitu Tarhib Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Al-Nur Rafiq Tahmid LCMA. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul wa bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Alhamdulillah, pada
sore hari ini kita insya Allah akan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan ya tahun ini berawal dengan bersama-sama insya Allah ya. Ada beberapa yang perlu kita siapkan untuk ya ini langsung saja ya, memanfaatkan waktu untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menerima rahmat dan karunia Allah itu dengan gembira. Betul tadi kata Pak Ari. Ya, Ramadan ini kan sering kita sebut sebagai rahmat, karunia, nikmat Allah. Nah, tuntunannya kata Allah, ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, terhadap karunia dan rahmat Allah itu fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Nah, ini penting, bergembira dengan datangnya Ramadan itu supaya mindset kita itu benar dan tidak memahami Ramadan sebagai beban. Ramadan itu bukan beban. Allah tidak ingin menyulitkan kita dengan Ramadan ini, tapi justru Allah ingin meringankan kita. Ya. Maka kita tata mindset kita menyikapi dan menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan bil farah, dengan rasa senang, gembira. Jadi bukan beban. Ya, karena kita bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak itu beban. Tapi karena kita ini sudah besar, sudah dewasa dan sudah paham Islam, harusnya ini kita terima dengan gembira. Tentu bukan hanya diterima dengan gembira, dengan segala konsekuensinya. Artinya kita menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah tantangan untuk bagaimana kita jangan sampai kemudian Ramadan ini membuat kita lemes, membuat kita jadi layu, lesu, dan nggak bergairah gitu, hanya dengan alasan Ramadan. Padahal karena itu mindsetnya tadi itu falyafrahu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan kita ini dalam syariat kita ini sudah yang paling ringan. Dulu di masa awal di syariatkannya Ramadan itu, di masa awal itu kalau kita misalnya sudah buka puasa terus ngantuk, nah itu nggak boleh makan lagi. Udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh berhubungan dengan suami istri dan sebagainya. Itu kalau diterapkan di zaman kita banyak yang melanggar tuh, kena denda banyak nih. Ya. Nah, saat itu dialami juga oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu berdiskusi dengan Rasulullah sampai agak larut malam gitu. Begitu pulang, istrinya sudah tidur. Tapi Umar ya bangunkan istrinya, bangun katanya. Ya ngajak seperti layaknya suami istri. Kata istrinya, nimtu katanya, saya sudah tidur katanya. Kata Umar, maksa, enggak, kamu tadi mungkin masih bukan tidur katanya. Pokoknya walhasil akhirnya terjadi malam itu dan paginya dia lapor kepada Rasulullah SAW. Berbarengan dia lapor, itu datang Abdurrahman bin Auf melaporkan hal yang sama. Saya juga tadi malam begitu Umar katanya. Rasulullah pun agak senyum nunggu wahyu datang. Nah akhirnya datang, bukan wahyu ini ya. Akhirnya datang diturunkan firman Allah, ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam hari puasa untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari. Nah kita semua bersyukur pada Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab. Nah, sehingga kita tidak menjalani Ramadan dengan luar biasa, ngantuk sedikit udah nggak boleh makan lagi itu. Harus besok lagi maghrib baru boleh makan lagi. Dan itu tentu sangat memberatkan. Sepertinya ini adalah kelanjutan dari hukum
pelaksanaan Ramadan di nabi-nabi sebelumnya gitu. Dengan pelaksanaan yang berat seperti itu. Nah, karena itu kita bersyukur sudah sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga harusnya kita menjalaninya dengan happy dan tidak menjadikan Ramadan ini sebagai sebagai kambing hitam. Untuk alasan ya, enggak aktif, harus ini kita jadikan sebagai tantangan. Nah, itu sebabnya tadi kata Pak Ari tadi itu Ramadan ini bulan prestasi. Ya berbagai kemenangan itu diraih oleh umat Islam itu di bulan Ramadan. Nah, ini ada rahasianya. Kenapa? Karena semua itu berangkat dari spiritualitas yang sangat tinggi gitu. Ramadan itu peningkatan spiritualitas yang mi'rajnya kaum muslimin. Ya, secara spiritual dia sedang mi'raj di bulan Ramadan ini dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua beban-beban fisik itu tidak terasa, tidak jadi hambatan. Berbagai peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan peralatan yang sangat minim dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka mengandalkan kekuatan fisik. Sementara kaum muslimin ya secara spiritual sedang mi'raj, sedang berada di tingkatan yang paling tinggi dan kemudian itu semua memudahkan hambatan-hambatan yang bersifat fisik. Nah, itu rahasianya kenapa kemudian kita di bulan Ramadan ini membaca dalam sejarah mereka justru berprestasi di bulan Ramadan. Nah, rahasianya adalah karena kita sedang diajak oleh Allah untuk meningkatkan spiritualitas kita. Nah, tahun ini saya ingin mengajak antum semuanya untuk mencapai spiritualitas yang tinggi itu dengan menjadikan target Ramadan kita kali ini ya dengan target seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, dan ini kita jadikan target Ramadan tahun ini. Dan mohon ditetapkan rencana untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ya, kalau itu sudah diniatkan, insyaallah alhamdulillah ini sudah dekat. Insyaallah kita semuanya sudah berniat untuk itu. Kalaupun besok ada yang meninggal, insyaallah sudah dapat pahalanya insyaallah. Ya, mudah-mudahan Mas Karsum juga sudah berniat mau melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, dan karena itu sudah diniatkan, insyaallah pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum saya masuk di target tadi itu ya, satu hadis menjelaskan betapa besarnya ibadah Ramadan ini. Seperti yang disebutkan oleh salah seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini menyaksikan waktu itu ada 2 orang yang datang kepada Rasulullah masuk Islam. Setelah masuk Islam, yang satu semangat berjihadnya luar biasa dan akhirnya mati syahid. Yang satu lagi itu biasa-biasa saja, tapi dia hidup setahun setelah itu. Setelah itu kemudian Talha bin Ubaidillah ini mimpi sedang menunggu mau masuk pintu surga. Saat menunggu di pintu mau masuk ke surga itu dia ketemu dengan 2 orang tadi itu. Ternyata ketika malaikat datang yang dipersilakan masuk lebih dulu itu bukan yang mati syahid. Dan kemudian malaikat mengatakan kepada Talha, kamu pulang dulu, kamu belum saatnya dapat ini, kamu harus pulang. Dan dia bangun. Saat dia bangun diceritakan kepada para sahabat dan para sahabat juga kaget. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini gimana kok dia justru masuk lebih dulu? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah dia hidup setahun setelah saudaranya tadi? Iya. Bukankah dia berkesempatan untuk mendapatkan Ramadan? Iya, betul ya Rasulullah. Bukankah dia berkesempatan menambah sekian banyak sujud? Iya ya Rasulullah SAW.
Nah, itulah yang kemudian membuat dia kemudian bisa masuk surga terlebih dahulu. Ya, karena itu ya mudah-mudahan hari ini alhamdulillah kemarin saya sudah dalam rangka ini saya untuk meyakinkan dan membuktikan gitu, saya beli kurma. Saya bilang ya Allah ini untuk 1 bulan. Nah, kalau saya besok meninggal mudah-mudahan sudah dicatat oleh Allah pahalanya satu Ramadan penuh. Ya. Jadi itu. Nah, kembali kepada target. Targetnya hadis yang menyebutkan innalillahi utaqa'a, ya, sesungguhnya Allah di bulan Ramadan ini membebaskan sekian banyak orang, ya, minan nar, ya, dari api neraka. Wadzalika kullalailatin, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam. Nah, mari kita jadikan hadis ini sebagai target kita. Target bagaimana kita tahun ini, puasa tahun ini, ya, kita sudah tercatat di dalam buku catatan, ya, Allah Subhanahu wa taala atau para malaikatnya bahwa kita sudah masuk dalam daftar orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini penting. Dan ini target yang paling besar. Dan ini ketika seseorang sudah masuk dalam catatan ini, itu akan berefek dalam kehidupan kita. Allah akan memudahkan urusan orang yang telah dicatat sebagai orang yang telah dibebaskan dari api neraka itu. Hidupnya akan efektif, hidupnya penuh berkah, tidak akan bermaksiat, dijaga. Dan insya Allah nggak akan dikeluarkan lagi dari catatan itu. Sudah masuk, insya Allah tidak. Justru akan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal perbuatannya akan disesuaikan oleh Allah sebagaimana amal-amal para penghuni surga. Nah, karena itu untuk mencapai target ini kita juga harus mengkondisikan. Ya, harus kita berusaha mengkondisikan, kita lihat amalan-amalan para penghuni surga itu seperti apa. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu selalu menjaga wudhu. Nah, kita coba di Ramadan ini, selama bulan Ramadan siang malam, kita senantiasa menjaga wudhu. Dalam rangka tadi itu, untuk mencapai target kita masuk dalam daftar orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Di samping juga, ya, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu mustajab. Saat-saat menjelang buka itu mustajab. Doanya jangan lupa yang paling utama. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allahumma ja'alni minal utaqa'i minan nar, kalau mau bahasa Arab begitu. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang telah Engkau bebaskan dari api neraka. Pakai bahasa kita aja, pakai bahasa Jawa, kalau mantapnya bahasa Jawa. Tapi intinya itu, minta saat berbuka, kemudian sepertiga malam yang terakhir, setiap kali selesai sholat, itu waktu-waktu momentum dikabulkannya doa. Antara adzan dan qomat. Pokoknya doa kita yang mendominasi doa kita ini. Karena tahun ini kita jadikan target itu. Dan harus optimis. Insya Allah kita dikabulkan mencapai target utama dalam Ramadan tahun ini. Yang ini nanti akan membuat kita, jadi ini orang kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka, dia akan memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Sehingga langkah-langkahnya penuh berkah, nggak ada rasa malas lagi dalam hidupnya, orientasinya juga tidak akan dirusak oleh setan. Nah, di samping doa selama Ramadan penuh ini, tiap malam, siang, ya, manfaatkan itu semua untuk minta satu hal. Ini penting. Karena mungkin selama ini belum kita jadikan sebagai target gitu. Kalau sudah kita jadikan target sehingga kita ngejar targetnya juga
ya, semangat dan fokus. Itu yang pertama dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Bilal. Jaga ya wudhu. Setiap kali batal wudhu, sholat 2 rakaat. Termasuk tidur pun dalam keadaan bersuci, berwudhu. Dan ini amalannya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, pernah berpesan kepadaku dengan 3 hal. Untuk satu, menjaga sholat duha. Yang kedua, untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, maksudnya puasa sunnah. Dan yang ketiga, agar setiap kali menjelang tidur saya sholat witir. Dan ini sekaligus artinya dia tidur dalam keadaan suci. Karena dia setelah sholat witir tidur. Nah, apa kelebihan orang yang tidur dalam keadaan suci? Kata Rasulullah SAW, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun, maka akan ada malaikat ya yang menjaga dan melindungi dia ya, di pakaiannya itu. Dan tidaklah dia bangun malam atau bergerak gitu. Biasanya kalau orang tidur itu bergerak secara tidak sadar. Karena untuk melancarkan peredaran darah yang tertindih lengannya ya, biasa akan bergerak otomatis gitu. Nah, setiap kali dia bergerak walaupun dia tidak sadar, malaikat tadi itu mendoakan, Allahumma ighfirlahu fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dia karena dia tidur dalam keadaan suci. Nah, supaya bisa jaga ini, kalau ada kebutuhan ya mungkin sekali 2 kali di bulan Ramadan ini yang masih muda-muda, ya nggak apa-apa, lakukan. Tapi setelah itu langsung mandi, malam itu mandi, supaya targetnya bisa tercapai. Karena ini bagian dari upaya yang harus kita lakukan untuk supaya Allah berkenan mencatat kita dalam daftar orang yang sudah dibebaskan dari api neraka tadi itu. Ya, jadi selama Ramadan ini insya Allah ya kita niatkan untuk ya mencapai satu target, satu saja. Ya, satu tapi Masya Allah. Ini kalau tercapai ini khairun mimma yajma'un, kata Allah. Lebih baik dari segala dunia yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita dapatkan ini. Yang berikutnya ya ada banyak. Mungkin ini kita jadikan sebagai tantangan. Ya, saya sebutkan beberapa hal. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama, ini kalau bisa, ya kalau bisa selama bulan Ramadan ini, ya kita sholat berjamaah itu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi ini tantangan nih. Kalau sholatnya di kantor kan mudah itu. Yang berat kalau di masjid. Ya intinya kalau berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram itu sudah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin," barang siapa yang sholat ya 40 hari berjamaah. Nah, ini kalau 40 hari berarti setelah Ramadan kita tambah 10 hari lagi nih. Ya, hati-hati kalau pas lagi mudik nih. Ya. Tapi 40 hari. 40 hari nggak boleh putus. Seperti minum obat apa itu Pak Afif? Orang TBC itu. Ya. Kalau sehari nggak diminum, pulang lagi. Nah, ini berlaku ini. Arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dalam sholat berjamaah, yudriku at-takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ula, maksudnya takbiratul ihram. Maka kutibalahu baro'atani, akan dicatat untuknya 2 pembebasan. 1, baro'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ya, nah ini salah satu upaya. Wa baro'atun minan nifaq,
dan dibebaskan dari sifat munafik. Ini luar biasa, 40 hari tantangan. Ya. Sudah 40 hari, kemudian di bulan Ramadan, karena pembebasan itu minan nar tadi itu juga dilakukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Ini tantangan yang pertama. Tapi ini tidak berlaku semuanya, pokoknya salah satu yang kita bisa ambil. Nah, ini sifatnya apa ini? Multiple choice ini. Syukur-syukur bisa semuanya, Masya Allah. Kalau bisa semuanya, optimismenya makin besar, peluangnya makin besar. Ya. Yang kedua, menjaga dua sholat secara berjamaah ini terutama ya, fajar dan asar. Nah, ini penting, sholat subuh dan sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, lan yalijan naru ahadun sholla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat qabla tulu'i syamsi, sholat sebelum matahari terbenam, maksudnya sholat asar, dan sebelum matahari ya, sebelum matahari, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit ya, maksudnya sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Tentu ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini bukan sholat biasa seperti yang kita lakukan. Kalau ya insya Allah kan asar dan subuh ini sudah kita lakukan. Tapi kenapa Rasulullah ini menjadikan juga sebagai jaminan gitu? Tentu ada pelaksanaan secara istimewa. Para ulama menyebutkan yang pertama ya fi awwalil waqti, dilakukan di awal waktu. Minimal kalau mau ikut Muhammadiyah tambah 8 menit. Ya, sholat subuhnya ya. Nah, ini Pak Afif ini harus nambah 8 menit nih. Ikut Muhammadiyah beliau. Kemudian menjaga sunnah qobliyahnya. Ya, subuh dan asar itu ada sunnah qobliyah. Jaga, jangan pernah ditinggalkan. Apalagi sholat qobliyah subuh ya. Kata Rasulullah, sholat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian rahimallahu imra'an, semoga Allah memberikan rahmat, ini doa dari Rasulullah, pasti dikabulkan oleh Allah. Sholla qoblal asri arba'an, orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi qobliyah asar 4 rakaat. Ya, dijaga. Minimal selama di bulan Ramadan ini syukur-syukur bisa kita lanjutkan. Karena kita punya target tadi itu. Di bulan Ramadan kita punya target besar yang semoga target itu tercapai, maka akan mengimbas dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini. Yang keberapa nih? Yang ketiga, menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya. 4. Insya Allah kalau antum jaga ini di kantor ini, insya Allah diizinkan Pak Ari. Ya. 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuhafidu ala arba'i rakaatin. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat qabla duhri, sebelum duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 sesudahnya, harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan orang itu ya, dari api neraka. Ya, 4 ya. Walaupun boleh pilih 2 boleh. Tapi Rasulullah menyebutkan dalam kaitannya dengan pembebasan api neraka ini 4 sebelum dan 4 sesudah. Ya. Yang keempat, al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah.
Sabda Rasulullah SAW, la yalijun nar rajulun, tidak akan masuk neraka, rajulun orang yang baka min khasyatillah, orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Kadang kita diuji oleh Allah sampai membuat kita menangis, dan kalau kita menangis karena takut kepada Allah, insya Allah itu menjadi jaminan untuk dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima, masyul khutwati fi sabilillah. Ya, berjalan dengan berjalan kaki, ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau ke masjid, ya, walaupun ada motor, jangan pakai motor. Ya, karena hadisnya begitu. Bukan tidak tahu Allah nanti akan ada motor, ada mobil. Ya. Hadisnya begini. An Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu, dari Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu, qala. Dia berkata, lahikoni, ya, Ibayatun bin Rifa'ah bin Rafi'. Ibayah bin Rifa'ah bin Rafi' mengejar saya. Waktu wa ana amsi ilal jum'ati. Waktu saya pergi sholat Jumat. Kalimatnya wa ana amsi, ketika saya berjalan, bukan ketika saya naik unta. Ya. Ini dalam rangka mencari barokahnya hadis ini. Ya. Faqala, lalu kemudian setelah dia sampai, ya, artinya nyampe ke saya gitu, kata Yazid ini, absyir, ya, bergembiralah, kata dia. Fa inna khutaka hadihi fi sabilillah. Langkah-langkahmu ini adalah di dalam rangka fi sabilillah. Ini adalah di jalan Allah. Sami'tu Aba Abbasin yaqul. Saya pernah mendengar Abu Abbas pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man igbarrat qadamahu fi sabilillahi fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya berdebu fi sabilillah, di jalan Allah, fahuma haramun 'alan nar, maka keduanya haram disentuh api neraka. Kalau kaki enggak boleh disentuh, ya semuanya. Ya, bukan kakinya aja yang selamat. Ya. Nah, ini dalam rangka itu. Maka kalau hanya hanya setengah kilo, ya, niatnya jangan niat mau olahraga. Ya, niatnya hadis ini mendapatkan keberkahan hadis ini. Walaupun nanti dapat sehatnya dapat. Tapi kalau niat utamanya mau olahraga, katanya, nah, dapatnya olahraga. Enggak dapat ini. Nah, ini pentingnya pengetahuan. Ya, kalau kita tahu, kemudian kita manage niat kita atur niat kita, kita mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi ingat, mau jalan itu, ingat hadis ini. Ya, saya mau agar kedua kaki saya berdebu fi sabilillah. Dan ini penjelasan bahwa fi sabilillah tidak hanya perang. Ternyata jalan menuju masjid untuk sholat berjamaah itu adalah fi sabilillah. Ini penjelasan dari seorang sahabat. Memahami, ya, sabda Rasulullah SAW dengan prakteknya tadi itu. Nah, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, samahatul akhlak. Jaga akhlak yang samaha. Samaha bahasa Jawa itu. Samaha itu sumeh. Nah, orang Jawa bilang sumeh. Sumeh itu tahu? Ya, murah senyum. Orang itu bahasa Jawa itu, bahasa Jawa Timurnya Pak Afif tuh. Atau orang Jawa Tengah apa Mas Hari? Sami. Ya, sumeh, samaha, sumeh. Oh, sama juga. Nah, itu bahasa Arab berarti. Ya. Man kana hayyinan, barang siapa yang bersikap hayyinan, lemah lembut, layyinan, ya, santun, qoriban, akrab,
ya, akrab dengan orang, baik, ya, santun, ya. Haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkan neraka dari dia. Ini akhlak ini luar biasa. Maka usahakan selama Ramadan ini enggak marah. Apapun yang terjadi. Ya. Betul. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disengaja. Ya. Yang terlambat ke kantor ya. Karena Pak Ari udah dengar hadis ini enggak akan marah katanya. Ya. Ya, man kana hayyinan layyinan qariban harramahullahu 'alan nar. Ya. Qariban, akrab. Ya, dengan orang tuh akrab, mudah dekat gitu. Enggak apa ya? Enggak kata anak muda tuh, enggak jaim. Nah, walaupun pakai dasi akrab. Ya. Karena dasi itu tuntutan ini aja itu, ya, tuntutan kehidupan. Tapi akrab, ya, insya Allah. Yang ketujuh, ihsanu tarbiyatil banat wal akhwat, mendidik anak-anak perempuan. Kenapa ini disebutkan anak perempuan? Ini keistimewaan perempuan, luar biasa. Atau saudara-saudaranya, ya. Kata Rasulullah SAW, laisa ahadun min ummati, tidak ada seorang di antara umatku ya'ulu salasa banatin, yang menanggung 3 anak perempuan, au salasi akhwat, atau 3 saudara perempuan. Mudah-mudahan saya sudah dapat ini, anak saya perempuan 4. Ya. Anak perempuan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Siapa yang mendidik mereka dengan baik, ya, dalam hadis yang lain dengan sabar, fayuhsinu ilaihinna, dia bisa berbuat baik kepada mereka. Kalau enggak punya anak, mungkin anaknya perempuannya cuma 1, tapi ada saudaranya yang saudara perempuan, ada 1 lagi atau ada 2 itu. Nah, ini disebutkan 3 ini. Biasanya ada sahabat yang nawar, kalau 1 gimana Ustaz? Tapi ini saya cari-cari enggak ada. Berarti harus dipenuhi 3. Kalau dari 1 belum dapat 3, ya cari lagi, ya. Anak ini, Pak. Maka fayuhsinu ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar, kecuali pasti mereka itu anak-anak perempuan atau saudara-saudara perempuan yang kita perlakukan dengan baik, kita didik dengan baik, pasti mereka akan menjadi penghalang dari neraka. Ini tantangan dari Rasulullah SAW kepada kita yang punya anak perempuan atau punya saudara-saudara perempuan, harus diperlakukan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, karena itu kunci surga, ya, yang akan membebaskan kita dari neraka. Kemudian yang berikutnya, al-julusu lidzikri min ba'di sholatil fajri hatta tulu'i syamsi. Ya, duduk zikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aquda ma'a qaumin, sungguh saya duduk bersama orang-orang yadhkurunallaha ta'ala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama orang-orang itu, min sholatil ghodati, dari sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an a'tika arba'atan min waladi Ismail, lebih saya sukai daripada memerdekakan, ya, 4, ya, anak keturunan Ismail, maksudnya ya 4 orang. Yang harga setiap orang itu kalau dihitung di dendanya, ya, dia tukuli wahidin minum isna asyara alfan. Ya, biasanya setiap orang itu kalau ada kasus pembunuhan, dia suruh bayar denda diat, itu harganya 12.000 alfan. Ini dinar apa dirham ini? Mungkin dinar, ya.
Wa li an aquda ma'aqaumin yadhkurunallaha min sholatil asri ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Begitu juga setelah asar duduk kemudian zikir sampai maghrib, sungguh lebih aku sukai daripada membebaskan empat orang. Nah, ini pembebasan 4 orang ini ada kaitannya dengan pembebasan dari api neraka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membebaskan saudaranya dari perbudakan itu, maka dia akan mendapatkan jaminan pembebasan dari api neraka. Yang berikutnya ya berdoa, memohon pembebasan itu dengan serius. Ya tadi itu yang di awal sudah disampaikan. Ya doa minta pembebasan itu dengan sangat serius, sampai bila perlu sampai menangis. Ya minta, betul-betul minta kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma sa'ala rajulun muslimun Allah al-jannata salasan illa qalat al-jannah. Tidaklah seorang muslim meminta surga kepada Allah 3 kali. Nah, 3 kali ini batas minimal. Ya, tentu lebih banyak lagi itu akan lebih baik, tidak hanya 3 kali. Maka qalatil jannah, surga itu akan mengatakan kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Wala istajar rajulun muslimun Allah minan nar, dan tidaklah seseorang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka salasan 3 kali illa qalatin nar, kecuali neraka itu akan mengatakan kepada Allah, Allahumma ajirhu minni, ya Allah lindungi dia dariku. Nah, ini doanya yang serius, siapkan ya, dan diulang-ulang enggak apa-apa. Bila perlu di sujud yang terakhir setiap kita sholat sunnah itu, nah ini yang selalu kita mintakan, karena ini jadi target kita di Ramadan ini. Ya. Kalau ada yang merasa ini belum jadi targetnya, boleh Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan masih bisa ketemu. Ya, tapi minimal ya ini kita jadikan tahun ini, insya Allah. Ya, karena kalau target ini sekali lagi, target ini tercapai, maka efek positifnya dalam kehidupan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dibebaskan dari api neraka itu pasti secara spiritual dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti ya, Bilal, para sahabat itu kan orang-orang yang sudah mendapatkan pembebasan dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Dan yang terakhir ya berpuasa dengan baik. Artinya tidak hanya sekedar ini, tapi ya, menikmati puasa itu. Dinikmati puasa itu. Tidak berkeluh kesah sama sekali selama menjalankan ibadah puasa ini. Sebab kalau keluh kesah itu pertanda kita puasa tidak baik. Ya, karena sifat keluh kesah itu sifat dasar manusia yang belum ditarbiyah, belum dididik. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massaul khairu manua. Manusia itu diciptakan dengan sifat dasar halu'a, suka berkeluh kesah. Dapat yang buruk dia ngadu kemana-mana, berkeluh kesah. Kalau dapat baik dia tidak mau berbagi. Nah ini sifat dasar. Karena itu kalau kita mau puasa yang terbaik, maka nikmati puasa itu dan jangan dibenturkan dengan pekerjaan, dengan apapun. Atau jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak semangat, tidak giat dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan yang lainnya. Dibanding dengan Rasulullah kita belum ada seberapanya. Ya, mereka rata-rata perang di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, ya, perisai atau tameng. Yastajinnu bihal abdu, yang dengan puasa itu seseorang ya akan dilindungi oleh Allah minan nar, dari api
dari api neraka. Tentu ini bukan ya sembarang puasa, tapi puasa yang berkualitas. Malah ya para sahabat itu kalau puasa sedang musim panas itu mereka senang. Dan justru di tengah terik matahari itu mereka tidak mau memanfaatkan untuk istirahat. Nah, ini kesempatan ya untuk menunjukkan kualitas puasa yang dijalaninya. Nah, dengan puasa yang berkualitas itulah Allah akan berkenan membebaskan kita dari api neraka. Jadi ini bukan sembarang puasa, tapi puasa yang betul-betul berkualitas nomor 1 insya Allah. Ya, karena itu mari kita nikmati puasa kita kali ini dengan senang hati, dengan berkualitas, dan tidak kita jadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dan ya tentu boleh kalau diatur boleh siang hari tidur sebentar misalnya, tidurnya tapi tidur qailulah. Antum di sini jam berapa istirahat? Ya, setelah sholat duhur ada waktu sebentar tidur di kursi 5 menit atau 10 menit, kalau itu bisa tidur itu namanya qailulah. Dan itulah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidur yang bisa nanti menjadi bekal untuk malam hari kita qiyam Ramadan. Ya tentu yang lainnya juga jangan dikurangi. Kalau tadi mengejar target dengan dukungan semua itu, yang lainnya jangan dikurangi. Tilawahnya juga jangan dikurangi, ini tantangan buat kita. Kalau target yang biasa itu kan seperti disebutkan oleh para ulama itu harusnya puasa yang berkualitas itu kaitannya dengan Quran, setiap sholat itu 1 juz. Selesai ba'diyah dengan qobliyahnya diatur. Pokoknya sebelum sholat atau sesudahnya selesaikan 1 juz. Itu berarti setiap hari kita bisa 5 juz. Berarti setiap 1 pekan selesai. Berarti 1 bulan dapat berapa? 5. Nah ini kalau bisa, nah tadi itu puasa yang berkualitas. Ya, semua target itkun minan nar tercapai, target-target yang lainnya juga tilawah dan lain sebagainya juga tercapai. Tapi ini tantangan. Apa kuncinya? Mindset dari sekarang ya, di setting saya bisa, ya saya mampu dan harus bisa mengejar semua target karena ini tantangan. Ya mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar target utama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sama-sama kita mendengarkan kajian dari Ustadz Onur Rafiq. InsyaAllah bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ingin ditanyakan terkait tadi yang sudah disampaikan atau hal-hal lain yang terkait dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dipersilakan 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan menghatamkan Al-Quran. Saya mendapat satu nasihat kemarin, cuma saya nggak tahu hadisnya. Katanya setiap orang yang habis menghatam Al-Quran itu doanya dijabah. Dari pagi sampai sore bila menghatam pagi hari, dan bila mana sore dia akan dijabah doanya dari sore sampai dengan ketemu pagi. Barangkali Ustadz bisa lebih menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih Ustadz. Ya, insya Allah, karena tilawah Quran itu berzikir. Orang yang sedang berzikir kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Maka insya Allah ya, semua doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya tilawah juga harus tetap dijaga. Ya. Jadi tadi seperti saya ingatkan, target diusahakan dicapai, tapi jangan juga yang lain-lainnya yang sudah biasa lazimnya Ramadan ini interaksi dengan Quran juga jangan dikurangi. Ya, jadi insya Allah itu juga akan mengkondisikan kita
mengkondisikan dikabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sedang dalam kondisi yang dikabul doanya, jangan lupa doa yang paling utama tadi itu minta dibebaskan dari api neraka. Wallahu alam. Fadal. Baik, mungkin ada lagi tambahan satu lagi dari ibunya atau dari bapaknya lagi? Ada? Dari Pak Ari mungkin, Pak Ari Kurniawan. Tadi udah ngeliat-liat saya, karena mau nanya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Ar-Rafiq atas tausiahnya untuk kita semuanya. Insya Allah besok kita mulai kita lihat sidang isbatnya insya Allah pada malam hari ini. Semoga Allah memudahkan kita mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang berkualitas dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup mungkin ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah jami'an wa ba'd. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan dan simak paparan tausiah Tarhib Ramadan yang luar biasa. Ada target-target yang wajib ya kalau bisa kita laksanakan karena itu menjamin kita insya Allah untuk bisa terbebas dari api neraka. Kami dari Departemen HRD akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan jam kerja yang disepakati atau ditentukan di Riscon Group ini selama bulan Ramadan adalah kita mulai jam 7 pagi ya, masuk jam 7 pagi dan pulangnya jam 4 sore ya, seperti tahun kemarin ya. Dan untuk 1 jam pertama di awal digunakan untuk para sahabat Riscon sekalian untuk membaca Al-Qur'an ya, dengan target kalau tadi Ustadz bilang minimal 1 hari bisa 5 juz ya. Tapi kalau 1 jam itu ya minimal 1 juz gitu ya. Nanti insya Allah dilanjutkan di pas saat sholat. Kemudian yang kedua, untuk agenda atau aktivitas sedekah Ramadan yang biasa dilakukan untuk warga sekitar proyek diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing proyek dengan tetap memperhatikan tata laksana pencegahan COVID-19. Yang ketiga, kami dari Riscon Group memberikan atau memperlakukan mutabah yaumiyah kepada para sahabat sekalian, dan untuk datanya ya bisa di-download di hrd.riscongroup.id. Kemudian yang selanjutnya setelah nanti diisi selama bulan Ramadan, harap untuk memberikan atau menyampaikannya ke bagian HRD. Poin yang keempat, untuk pemberian takjil menjelang berbuka puasa kepada masyarakat umum dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing proyek dan tetap memperhatikan tata laksana pencegahan COVID-19. Yang kelima, perusahaan menyiapkan takjil dan buka puasa bagi karyawan yang masih bekerja sampai dengan waktu berbuka puasa. Yang keenam, untuk buka bersama karyawan Riscon Group diatur dan dilaksanakan oleh masing-masing proyek dengan tetap memperhatikan tata laksana pencegahan COVID-19. Jadi masing-masing proyek diharapkan untuk membuat schedule-nya masing-masing ya. Dan untuk yang di pusat juga nanti kita akan tentukan kapan dan di mananya. Kemudian untuk poin yang ketujuh, pelaksanaan itikaf pada tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei tahun 2021. Dan untuk tempatnya, untuk yang di pusat dan sekitarnya direncanakan awalnya di Masjid Az-Zikro. Memang ada kabar dari pihak Az-Zikro
wajib memberikan atau membawa rapid test, hasil rapid test ya. Jadi nanti ketika nanti kita di sana nanti kita harus membawa hasil rapid test. Untuk yang di sekitarnya di masjid mana Tazkiyah ya, itu nggak boleh. Jadi rencana kita ya tetap mungkin di Azikro dengan tadi harus membawa hasil rapid test. Kemudian untuk kegiatan santunan anak yatim akan dilaksanakan oleh HO ya, kantor pusat, melalui lembaga yang dapat dipercaya. Dan ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Untuk cuti bersama, waduh, kalau pemerintah kan cuma 1 hari ya. Ya betul ya. Tanggal berapa? 12 aja ya. Nah, di Riskon ini dapat tambahan. Kita mulai libur di Riskon mulai tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei. Jadi kita efektif masuk kembali nanti libur Idul Fitri tanggal 17 Mei 2021. Ya, jadi yang mau berwisata silakan, karena nggak boleh mudik ya, bolehnya wisata. Jadi silakan wisata ke masing-masing kampung halaman. Ya. Iya. Demikian, ada yang bertanyakan untuk pengumuman? Cukup ya? Cukup ya, baik. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riskon Group didirikan pada tahun 2004 oleh tenaga ahli muda yang berkompeten dan berpengalaman. Perusahaan pengembang dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perumahan ini memiliki visi menjadi developer yang unggul, terdepan, dan terpercaya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan budaya perusahaan yang jujur, kreatif, dan profesional, Riskon Group hadir sebagai perusahaan yang bersih dan meyakinkan. Berorientasi pada kepuasan konsumen dan selalu berinovasi, Riskon Group terus mengembangkan berbagai kawasan dan produk unggulan meliputi 17 kota dan kabupaten yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan lebih dari 80 proyek perumahan, baik RSH, menengah, maupun rumah mewah, merupakan bukti nyata bahwa Riskon Group hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai perusahaan yang mampu bersaing, memberikan solusi perumahan bagi berbagai lapisan masyarakat, mewujudkan impian dan cita-cita. Riskon membangun kehidupan.